Saya cuma ingin bertanya, sedang melaksanakan perintah siapakah kalian, wahai para aparat? Sedang melaksanakan perintah siapakah, wahai kalian hakim yang disebut yang mulia hakim? Kalian para jaksa sedang melaksanakan perintah dan keinginan siapakah sehingga begitu ngototnya sampai melakukan tindakan kekerasan fisik pada Habib untuk menghadirkan di ruang sidang online? Dan wahai para polisi di lapangan, kalian sedang melaksanakan perintah dari siapakah sehingga kalian bisa menumpulkan, membuang otak kalian yang bisa berpikir dengan bagus seharusnya melarang pengacara hadir ke ruang sidang? Ada, karena situasinya memang ramai gitu kan. Akhirnya terjadilah saling mendorong antara beberapa pihak gitu. Saya melihat di situ memang karena Habib kan didorong, dipaksa untuk ke sana kan. Perintah siapa sebetulnya? Artinya siapa di balik semua ini, saudara? Siapa? Siapa yang memberikan perintah? Hei, aman kasar kau! Biadab! Awas, aman kasar kau! Aman tadi tugas Bapak, aman tadi tugas Bapak. Kau mengkasar kau! Biadab! Kau mengkasar! Kenapa kau masuk pengacara? Masih banyak. Coba kita ini. Sobat Allah. Sobat. Bertunjukkan sekali lagi, mempertontonkan kepongan, keangkuhan, arogansi, kekuasaan, kezaliman yang luar biasa. Kalian semua seperti penyanyi, seperti peserta kur, paduan suara yang menyanyikan lagu yang sama. Zalimi Habib Rizik. Rampas hak asasi Habib Rizik. Polisinya, jaksanya, hakimnya, semua bersuara yang sama dengan tugasnya masing-masing. Ada dirigen tentu saja, ada konduktor yang memberikan aba-aba. Memberikan aba-aba kepada polisi, memberikan aba-aba pada jaksa, memberikan aba-aba kepada hakim. Siapa? Orang ini siapa? Sobat Allah. Sobat. Baik. Ya, sudah ada terdakwa ya? Ya. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Baik. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Makanya itu kita adili dengan baik. Dengarkan dulu saya jelaskan Habib ya. Habib, sudah dengar suara saya dengan jelas? Dipaksa, dihinakan. Ya. Karena terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang. Kami mohon kepada majelis hakim untuk meneruskan sidang ini. Terima kasih majelis. Undang-undang menjamin dan melindungi saya untuk dihadirkan dalam ruang sidang. Saya minta menuntut undang-undang itu diterapkan. Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Habib Rizik dilarang hadir, hakim, jaksa, dan pengacara kok boleh? Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyoroti polemik tentang persidangan perkara Habib Rizik yang dilakukan secara online tanpa menghadirkan terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam legal opini yang diterima jpnn.com, Chandra menyatakan bahwa persidangan tanpa kehadiran terdakwa dapat dimungkinkan. Hal itu menurutnya bisa dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Namun Chandra mengatakan pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri
oleh terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 196 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP. Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, kata Chandra Sabtu 20 Maret. Dia lantas menyinggung surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1988 tentang penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa atau terpidana, absentia atau terdakwa tidak hadir. Menurut Chandra, ketentuan itu pada intinya memerintahkan hakim untuk menolak penasehat hukum yang mendapat kuasa dari terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan, sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kehadiran terdakwa adalah keharusan. Semestinya lembaga peradilan melaksanakan aturan tersebut, ucap Ketua Eksekutif BPH KSHU-MI Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia itu. Apabila ada peraturan Mahkamah Agung yang memperbolehkan terdakwa tidak hadir dengan alasan COVID-19, Chandra memandang hal itu perlu ditinjau ulang karena aturan tidak boleh dibuat bertentangan dengan yang di atasnya. Pada poin keempat dalam legal opininya, Chandra menyebut apabila pandemi COVID-19 dijadikan sebagai alasan pengadilan tidak menghadirkan terdakwa di persidangan, semestinya ketentuan itu diberlakukan secara adil, sehingga majelis hakim, jaksa, dan pengacara tidak perlu hadir di ruang sidang. Sementara pada fakta sebaliknya, majelis hakim, jaksa, dan pengacara hadir di persidangan. Ditambah lagi perkara lain, terdapat perkara pidana yang terdakwanya dihadirkan, jelas Chandra. Chandra pun mengaku punya pengalaman beracara selama pandemi. Ketika mendampingi aktivis kritis yang disidangkan, kejadiannya juga sama. Terdakwa hanya dihadirkan secara online. Terkadang terdakwa tidak mendengarkan secara jelas apa yang sedang diperbincangkan di dalam persidangan. Tentu hal ini dikhawatirkan mengabaikan hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan, pungkasnya. Aziz sebut ada operasi intelijen berskala besar di perkara Rizik Syihab, mirip kisah Bung Karno. Tim pengacara Habib Rizik Syihab menyiapkan nota keberatan atau eksepsi atas perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur. Dalam draft berjumlah 66 halaman tersebut, tim menyampaikan keberatan atas dakwaan kepada ex-pentolan FPI itu. Tim menuliskan kekecewaan atas penyalahgunaan sumber daya hukum yang dinilai hanya menguntungkan kaum elit. Selain itu, tim Rizik juga menilai kasus itu seperti kisah perjuangan Presiden Soekarno dalam lakon Indonesia Menggugat. Mereka mengklaim kasus yang dialami Habib Rizik merupakan bentuk kezoliman sehingga dijadikan target politik. Tim itu menyebut kasus yang menjerat Habib Rizik tidak dilihat dengan akal sehat. Mereka menyebut telah terjadi proses penghakiman dan penghukuman yang dikerjakan intelijen negara. Habib Rizik Syihab dalam perkara Akuo tidak lepas dan merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar OIBB oleh rezim zalim Dungu dan Pandir. Tulis draft eksepsi yang diterima jpnn.com dari salah satu kuasa hukum HRS Aziz Yanuar Jumat 19 Maret. OIBB yang dimaksudkan dalam draft itu ialah operasi black propaganda terhadap Habib Rizik dan FPI, operasi kontra narasi, operasi pencegahan kepulangan HRS dari Saudi walaupun akhirnya berhasil pulang, operasi penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di berbagai provinsi untuk menolak keberadaan HRS dan FPI, tulis kuasa hukum dalam draft eksepsi itu. Kuasa hukum menyebut dalam OIBB tersebut ada operasi konyol penurunan baliho di berbagai tempat oleh aparat yang bukan tupoksinya. Selanjutnya, operasi konyol mengerahkan komando operasi khusus untuk menyembunyikan sirine di Petamburan, Jakarta Pusat. Operasi pembantaian pengawal HRS, operasi surveillance, tulis tim. Oleh karena itu, mereka memohon agar eksepsi itu dikabulkan majelis hakim. Habib Rizik dilarang hadir, hakim, jaksa, dan pengacara kok boleh? Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyoroti polemik tentang persidangan perkara Habib Rizik yang dilakukan secara online tanpa menghadirkan terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam legal opini yang diterima jpnn.com, Chandra menyatakan
bahwa persidangan tanpa kehadiran terdakwa dapat dimungkinkan. Hal itu menurutnya bisa dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melaksanakan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.